Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami, perbuatan dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar, yang tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati tidak bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam dua ayat di surat An-Nisa, ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih kecil daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dua ayat ini bagian awalnya sama, tapi bagian akhirnya berbeda. Namun masih berbicara tentang syirik juga. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini lanjutan ayatnya, menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah kepada orang yang berbuat dosa syirik, sehingga Allah tidak berkenan untuk mengampuni pelakunya apabila sampai mati dia tidak bertobat. Sementara dosa-dosa lain, kata Allah, sebanyak dan sebesar apapun itu, meskipun pelakunya sampai mati tidak bertobat, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia pun diampuni sehingga dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, namun azabnya tidaklah kekal. Yang kekal azabnya hanyalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Al-Ma'idah ayat ke-72, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar
wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka ayat ini menegaskan bahaya terbesar perbuatan dosa syirik, yaitu mengekalkan pelakunya di neraka. Tidak ada kemungkinan lagi dia masuk surga selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa menolong atau memberi syafaat kepada orang-orang musyrik tersebut. Sebagaimana juga di surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, malidh dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, maksudnya orang-orang musyrik yang melakukan kezaliman terbesar, yaitu perbuatan dosa syirik. Tidak ada bagi mereka kawan setia atau kekasih atau pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Sehingga jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberi syafaat kepada anak beliau sendiri yang kafir kepada Allah, yang menduakan Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberi syafaat kepada ayah beliau. Nabi Lut alaihi salam tidak bisa memberi syafaat kepada istri beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib untuk keluar dari neraka, hanya karena Abu Thalib punya jasa-jasa khusus, maka dia mendapatkan syafaat sehingga dia menjadi orang musyrik yang paling ringan azabnya, yaitu dua bara api diletakkan di dua tapak kakinya sampai membuat otaknya mendidih, dan dia mengira dialah penghuni neraka yang paling berat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah penghuni neraka yang paling ringan, maksudnya dari kalangan orang-orang kafir, dikarenakan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Thalib untuk keluar dari neraka. Sehingga jemaah sekalian, kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik, karena Allah sudah menetapkan tidak ada ampunan bagi mereka. Hanya ada satu jalan, orang musyrik itu akan mendapatkan ampunan. Apa itu? Orangnya sendiri bertobat. Kalau dia sudah mati, maka pintu tobat sudah tertutup. Sedangkan jemaah sekalian, dosa-dosa lain selain dosa kesyirikan dan kekafiran, walaupun pelakunya tidak bertobat, masih ada banyak sebab untuk meraih ampunan. Seperti musibah,
musibah bagi seorang muslim sebenarnya adalah nikmat. Karena setiap musibah bagi seorang muslim adalah penghapus dosa. Belum lagi pahala sabar. Begitu pula doa orang lain, terutama doa anak soleh. Bisa jadi jemaah sekalian, kita diampuni oleh Allah dengan sebab doa orang lain. Mungkin ada orang yang pernah kita perlakukan baik, yang pernah kita tolong, kita tidak tahu. Bisa jadi Allah mengampuni dosa kita disebabkan doa orang tersebut. Cuma jemaah sekalian, di sini ada faidah penting. Kita nggak boleh berbuat baik kepada orang dengan harapan dia mendoakan kita. Kenapa? Karena berarti kita mengharap balasan daripada dia. Betul, dia wajib mendoakan kita, tapi kita nggak boleh berharap. Sebab orang yang ikhlas, dia berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faidah penting. Jadi mungkin seseorang diampuni oleh Allah karena doa orang lain, namun ini tidak berlaku untuk orang musyrik. Bahkan Allah melarang kita mendoakannya. Dalam surat At-Taubah ayat 113, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Musibah sebesar apapun yang menimpa orang musyrik tidak akan menghapus dosanya kalau dia nggak bertobat dari dosa syirik. Apalagi sebab kita mendapatkan ampunan semua amal soleh, terutama solat, puasa, zakat, haji, umroh, membaca Al-Quran, berzikir, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi jamaah sekalian, ini tidak berlaku untuk dosa syirik. Amal-amal soleh kita tidak akan bisa menghapuskan dosa syirik. Yang terjadi malah kebalikannya. Justru dosa syirik itulah yang menghancurkan amal soleh. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Maka jemaah sekalian, nggak ada jalan lain untuk kita mendapatkan ampunan dari dosa syirik selain taubat. Apalagi sebab dosa kita diampuni, berbuat baik kepada orang lain, terutama orang yang sedang kesusahan. Seorang wanita pezina saja Allah bantu, Allah ampuni dosanya hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Bagaimana lagi kalau kita menolong orang beriman yang kesusahan? Ini adalah sebab dosa kita diampuni. Tapi ini pun tidak berlaku untuk dosa syirik. Yang terjadi malah sebaliknya. Perbuatan dosa syirik menghalangi perbuatan baik kita kepada orang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kasihan orang kafir itu, biar dia bersedekah 1 triliun setiap hari kepada orang-orang miskin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekahnya. Makanya kita jangan silau melihat ada orang musyrik, orang kafir yang suka berbuat baik kepada orang lain, apalagi sudah jelas-jelas dia punya niat terselubung, dia mau mencalonkan diri menjadi caleg, menjadi pejabat. Itu nggak pantas kita terima perbuatan baik yang dia lakukan kepada kita, apalagi sampai kita bawa dia keliling ke pondok-pondok pesantren hanya karena dia bawa uang. Jangan sekali-kali kita mengatakan biarpun dia non muslim tapi akhlaknya baik, dia suka sedekah, dia suka berbuat baik kepada orang lain. Jamaah sekalian, memang dia kepada manusia baik, tapi kepada Allah dia kurang ajar. Orang musyrik itu adalah orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah yang Maha Agung. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia, yang terus-menerus memberikan nikmat kepadanya dan mencurahkan rezeki kepadanya, tapi dia melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa syirik itu adalah perbuatan merendahkan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita menyebut nama Allah, seringkali kita mengatakan subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, subhanahu wa ta'ala lanjutannya apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti orang yang berbuat syirik, dia telah menodai kesucian Allah dan merendahkan Allah, sehingga kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Dari apa? Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Maka kita pun paham, orang yang berbuat syirik adalah orang yang melecehkan Allah, menghina Allah. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, maha kuat, maha perkasa, dia samakan dengan makhluk yang kecil, yang rendah, yang hina, yang lemah. Maka itu adalah suatu pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang musyrik itu adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Jadi perbuatan baik kepada orang lain tidaklah bisa menghapus dosa syirik. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang 2 orang dermawan di masa jahiliyah, tapi sampai mati nggak masuk Islam. Pertama namanya Hatim At-Ta'i, seorang Nasrani Arab yang terkenal suka berbuat baik kepada orang lain, dan di kemudian hari anak-anaknya masuk Islam. Anak-anaknya bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana nasib ayah kami? Maka Nabi SAW menegaskan tempatnya di neraka, karena sampai mati dia nggak masuk Islam. Yang kedua,
namanya Abdullah bin Jud'an, dan dia ini masih kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasib Abdullah bin Jud'an, karena dia suka berbuat baik kepada orang lain. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tempatnya di neraka, karena mereka hanya baik kepada manusia, tapi kepada Allah mereka sangat kurang ajar. Mereka berakhlak buruk kepada Allah, mereka melecehkan Allah dengan cara berbuat dosa syirik. Maka kita pun paham jamaah sekalian, dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Dan di antara keindahan syariat Islam, apabila melarang sesuatu, maka semua yang menjerumuskan kepadanya juga dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan syirik, maka semua pintu yang menjerumuskan kita dan semua jalan yang mengantarkan kita kepada syirik itu juga diharamkan. Dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mendekati perbuatan dosa. Artinya, larangan berbuat dosa itu mencakup dua bentuk larangan. Yang pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Artinya, kita dilarang melakukan semua yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang, hal-hal yang mengantarkan kepada zina juga dilarang. Demikian pula syirik. Dosa syirik dilarang keras. Maka semua yang mengantarkan kepada syirik juga sangat dilarang. Bahkan jemaah sekalian, kata para ulama, semua yang mengantarkan kepada syirik itu sudah menjadi syirik kecil. Di antara definisi syirik kecil adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar, setiap jalan yang menjerumuskan pada syirik besar, itulah syirik kecil. Oleh karena itu jamaah sekalian, wajib kita menjauhi pintu-pintu kesyirikan demi menjaga milik kita yang paling berharga, yaitu tauhid, iman kepada Allah yang tidak tercampurkan dengan kesyirikan sedikit pun. Kalau kita mau selamat dari perbuatan dosa terbesar ini, maka kita harus menjauhi pintu-pintunya. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, pintu-pintu syirik ini sudah dilarang keras oleh syariat, tapi banyak orang mendekatinya, memasukinya, pada akhirnya menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Berikut jemaah sekalian beberapa contoh pintu-pintu kesyirikan yang harus kita jauhi. Di antara pintu kesyirikan yang paling besar dan paling banyak menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah
sikap gulu berlebihan kepada kuburan, terutama kuburan orang-orang soleh. Dan subhanallah, banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang bentuk-bentuk gulu. Di antaranya hadis yang melarang kita menyemen atau menghiasi kuburan, membangunnya atau meninggikannya, dan menulis di atasnya. Tapi subhanallah, justru banyak umat Islam yang melakukannya, padahal dilarang oleh syariat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri, menyemen atau menghiasi kuburan, juga melarang duduk di atasnya, dan melarang membangun di atasnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghiasi kuburan, juga melarang menulis di atasnya, dan melarang membangun di atasnya, serta melarang menginjaknya. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh An-Nasa'i, masih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna alal qabri au yuzada alaih au yujassasa au yuktaba alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atas kuburan, menambahkan sesuatu di atasnya, menghiasinya, atau menulis di atasnya. Jemaah sekalian, ini ada 3 riwayat, semuanya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dan 1 riwayat dengan yang lainnya saling menguatkan dan melengkapi. Yang kesimpulannya dari 3 riwayat ini, ada 2 bentuk larangan. Yang pertama, larangan menghinakan kuburan. Yang kedua, larangan memuliakan secara berlebihan. Berarti harusnya kita di pertengahan. Kita tidak menghinakan kuburan seorang muslim, tidak pula memuliakannya secara melampaui batas. Ini 2 bentuk larangan secara garis besarnya. Sekarang rinciannya. Larangan dalam bentuk pertama itu ada 2. Yang pertama, larangan duduk di atas kuburan. Yang kedua, larangan menginjaknya. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang lain kita juga dilarang menggunakan sandal saat memasuki kompleks
pekuburan kaum muslimin. Juga terdapat hadis yang melarang menjadikan kuburan seorang muslim sebagai tempat senderan. Ini semuanya karena kemuliaan seorang muslim, hidupnya maupun matinya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Jadi orang muslim itu mulia saat dia masih hidup maupun setelah dia mati. Maka jangan kita hinakan. Adapun larangan memuliakan kuburan secara berlebihan, dalam 3 hadis ini ada 4. Yang pertama adalah larangan menghiasi kuburan atau menyemennya atau mengapurinya, sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Awtar, wa fihi tahrimu tajsisil kubur. Di dalam hadis ini terdapat pengharaman menghiasi, memperindah, menyemen atau mengapuri kuburan. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu berlebihan. Apalagi kuburan orang soleh yang terlihat tampil beda, indah sendiri, megah sendiri. Maka ini bisa menjadi pintu setan untuk menjerumuskan manusia menyembah kuburan itu. Yang kedua, larangan membangun di atas kuburan. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Awtar, fihi dalilun ala tahrimil bina alal qabri. Dalam hadis ini terdapat dalil pengharaman membangun di atas kuburan. Sama saja membangun dari batu-batuan atau dari kayu atau sebuah kemah, maka itu diharamkan karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Asy-Syaukani, wa fassala Asy-Syafi'i wa ashabuhu. Namun Imam Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'i memberikan perincian. Faqalu, mereka berkata, in kana al-bina fi milkil bani fa makruhun. Kalau bangunan itu di pekuburan pribadi, maka hukumnya makruh, enggak sampai haram. Wa in kana fi maqbaratin musabbalah fa haramun. Namun apabila bangunan itu dibuat di pekuburan umum, maka hukumnya haram. Ini menurut mazhab Syafi'i, minimal makruh, bukan boleh, apalagi dianjurkan, tidak. Jadi jangan ngaku-ngaku mazhab Syafi'i kalau masih membuat kuburan itu dibangun, ditambah-tambahi di atasnya dengan sebuah bangunan. Minimalnya dalam mazhab Syafi'i adalah makruh kalau di pekuburan pribadi. Kalau di pekuburan umum, maka hukumnya haram. Lalu Imam Asy-Syaukani rahimahullah memberikan komentar, wala dalila ala hadza tafsil. Sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan perincian seperti ini. Jadi menurut beliau ya sama saja, meskipun di pekuburan pribadi hukumnya haram karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri berkata, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di kota Makkah
yaitu di masa beliau, memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang sudah dibangun. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah memuji para pemimpin di kota Makkah ketika itu. Mereka telah melakukan tugas mereka sebagai pemimpin. Di antara tugas mereka adalah menghancurkan kuburan-kuburan yang sudah dibangun. Apa tujuannya jemaah sekalian? Untuk menjaga akidah masyarakat. Jangan sampai masyarakat terjerumus syirik. Inilah dalam Islam tugas pemimpin, tugas penguasa, tugas pemerintah yang paling besar. Tapi hari ini orang-orang yang berebut jabatan, dia tidak tahu itu tugas utamanya. Dia pikir tugas utamanya bagaimana mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakatnya. Betul, itu bagian dari tugas pemimpin. Tapi tugas utamanya adalah menjaga akidah masyarakat, mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka berbuat syirik. Dan syariat memberi wewenang untuk pemerintah menghancurkan apa saja yang bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Sampai jemaah sekalian, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan orang-orang mulai berdatangan ke sebuah pohon dan mereka mengklaim pohon itulah yang di bawahnya terjadi Bai'atur Ridwan, sebuah peristiwa besar di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini dan pohon ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, bukan sekedar dalam catatan sejarah, tapi dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Pohon ini sebenarnya terlupakan, enggak diketahui pasti. Namun ada orang-orang yang mengklaim mereka temukan pohon itu. Lalu mereka pun mulai berdatangan ke sana untuk apa? Untuk melakukan napak tilas sejarah. Apakah mereka menyembah pohon itu? Tidak. Mereka melakukan solat di bawah pohon itu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan tempat ibadah, bukan tempat pacaran, bukan tempat maksiat, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau memerintahkan untuk menebang pohon itu. Pohon bersejarah atau diklaim bersejarah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, oleh Umar ditebang. Andai Umar hidup di masa sekarang dan menghancurkan situs-situs sejarah Islam, apa kata mereka tentang Umar? Mungkin mereka akan mengatakan Umar adalah seorang Wahabi. Itu kata mereka tentang pemerintah Saudi hari ini yang menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Pemerintah Wahabi katanya tidak menghargai situs-situs sejarah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah di masa beliau memuji para pemimpin di kota Makkah
yang menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Dan bahkan jemaah sekalian, ini adalah perintah khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, seorang pegawai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat beliau memerintah. Abul Hayyaj Al-Asadi seorang tabi'in sekaligus pegawainya Ali bin Abi Thalib saat Ali menjadi penguasa. Beliau berkata, qala li Aliyun, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengutusmu untuk sebuah misi yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk melakukannya. Apa misinya? Alla tada'a timthalan illa tomastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada patung atau gambar makhluk bernyawa kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ratakan di sini maksudnya kembalikan seperti bentuk aslinya. Ini perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali berkuasa, beliau pun memerintahkan itu kepada pegawainya. Jadi ini keputusan negara di masa itu. Ini termasuk kewajiban penguasa, melindungi akidah kaum muslimin, menjaga mereka dari kesyirikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, menghancurkan properti milik orang lain yang bisa mengantarkan kepada syirik itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat umum, tapi oleh pemerintah atau pemiliknya sendiri. Jadi nggak boleh patung milik tetangga kita lalu kita yang menghancurkannya, nggak boleh. Dia sendiri yang menghancurkan atau pemerintah yang menghancurkan, baik dengan izinnya maupun tanpa izinnya, pemerintah berhak menghancurkan. Kalau kita hanya tetangga, kita nggak berhak, tapi kita wajib memberi nasihat. Kecuali milik kita sendiri atau milik anak kita, boleh kita langsung hancurkan. Begitu pula kuburan-kuburan yang ditinggikan. Jadi ini larangan yang kedua dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang larangan berlebihan dalam memuliakan kuburan. Larangan yang ketiga adalah larangan meninggikan kuburan dengan menambahkan sesuatu di atasnya, meskipun yang ditambahkan itu hanya tanah, tapi bukan tanah sisa galian atau hasil galian, namun tanah dari luar. Itu nggak boleh, karena dalam hadis disebutkan au yuzadu alaih, Rasulullah SAW melarang menambah sesuatu di atasnya. Imam Al-Baihaqi rahimahullah memahami yang dimaksud larangan menambah sesuatu di atasnya adalah menambahkan tanah yang lain selain daripada hasil galian kuburan itu, karena itu termasuk berlebihan. Termasuk juga jemaah sekalian larangan menambah pepohonan atau daun-daun ditaburkan di atasnya, atau bunga-bungaan atau air di atasnya. Ini juga tidak disyariatkan. Ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tapi kalau baru dikuburkan,
kemudian disiram air supaya tanahnya berkumpul, tidak tercerai-berai, maka ini boleh. Namun setiap ziarah kita datang bawa air yang sudah dikasih kembang, kemudian kita siram, maka ini termasuk mengada-ada, menambah-nambah di dalam agama, termasuk bid'ah. Atau ditanami pohon, bahkan ada pohon spesial di kuburan. Setiap kita ke kuburan selalu ada pohon itu. Maka ini termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Kemudian yang keempat, wa an yuktaba 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menulis di atas kuburan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar mengatakan, fihi tahrimul kitabah 'alal kubur. Dalam hadis ini terkandung pengharaman menulis di atas kuburan. Wa zahiruhu adamul farqi baina kitabati ismil mayyit 'alal qabri wa ghairiha, dan zahirnya tidak ada bedanya antara menulis nama mayit di atas kuburan itu atau menulis yang lainnya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini termasuk berlebihan. Berikutnya jemaah sekalian, termasuk pintu syirik yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam syirik. Bahkan ini adalah termasuk pintu syirik pertama di muka bumi. Tapi anehnya, iblis dan bala tentaranya masih menggunakan perangkap ini sampai hari ini dan masih terus berhasil. Dengan pintu ini menjerumuskan manusia dalam syirik, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang ini lebih keras. Sampai Asy-Syekhul Allamah Al-Muhadditsul Faqih Al-Albani rahimahullah menyusun buku khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tentang ini, yang beliau beri judul Tahdzirus Sajid min ittikhadil kubur masajid. Dan buku ini tipis dan sudah ada terjemahannya. Buku khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tentang larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kebanyakannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka, dalam riwayat yang lain orang-orang soleh mereka juga, sebagai tempat ibadah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Mereka adalah orang-orang kafir. Karena orang beriman sudah Allah wafatkan semuanya sebelum terjadi hari kiamat. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk golongan yang paling buruk. Tapi subhanallah hari ini malah dianggap sebagai satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat berdoa, tempat membaca Al-Quran,
tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan-amalan yang mereka lakukan. Padahal dilarang keras oleh syariat. Maka ini termasuk pintu syirik, dan kesyirikan karena pintu ini atau jalan ini sudah terjadi. Awalnya datang ke kuburan baru sekedar meyakini karena yang dikubur itu orang soleh, sehingga kuburnya keramat. Apa keramatnya? Kalau kita berdoa di sampingnya, doa kita lebih mustajab. Ini nggak ada dalilnya, tidak ada dalilnya sama sekali. Karena dia orang soleh, lalu kita dianjurkan berdoa di kuburannya, maka doa kita akan mustajab. Tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan. Lama kelamaan mereka mulai berdoa kepada orang soleh tersebut, baru sebatas agar doanya diteruskan kepada Allah. Namun itu sudah syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah, biarpun niatnya agar diteruskan kepada Allah, itu sama saja menyembah kepada selain Allah. Begitu pula jemaah sekalian, kenapa syirik? Karena yang maha mendengarkan doa hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang maha mampu mendengarkan doa seluruh makhluk. Bahkan juga tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat dapat mendengarkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalil malah kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak dapat memperdengarkan kepada orang-orang mati. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang ada di dalam kubur. Jadi meyakini makhluk itu bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepadanya, itu keyakinan yang bid'ah, yang bertentangan dengan Al-Quran, dan juga keyakinan syirik. Kenapa syirik? Karena sami'ud du'a, yang maha mendengar doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meningkat lagi, bukan sekedar berniat agar doanya diteruskan kepada Allah. Tidak sedikit yang sudah sampai pada keyakinan penghuni kubur itulah yang dapat mengabulkan doa mereka. Penghuni kubur itulah yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Maka syiriknya semakin parah. Bahkan bukan hanya syirik berdoa, tapi juga syirik berharap dan takut kepada penghuni kubur. Seperti kejadian di Mesir, diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah Thalathatil Usul beliau, tentang seorang yang mereka anggap wali yang bernama Ahmad Al-Badawi. Sama seperti kuburan yang diklaim sebagai kuburan wali di negara kita, kuburan Ahmad Al-Badawi ini pun dikunjungi oleh banyak orang, sampai ribuan orang. Sehingga di depan kuburan itu ada pengemis.
Biasa kan? Kalau rame orang, pengemis juga beroperasi di situ. Kalau kita berpikir, sebenarnya yang lebih cerdas pengemis daripada orang yang datang meminta kepada penghuni kubur. Pengemis mintanya kepada orang yang punya duit, yang bisa ngasih. Sementara mereka minta kepada orang yang nggak bisa ngasih sama sekali. Pengemis yang masih lebih cerdas. Tapi bukan itu kisahnya yang ingin kita bahas. Kata Syekh, ada seorang anak muda penuntut ilmu. Beliau naik taksi. Kebetulan taksi itu melewati kompleks pekuburan ini. Maka taksi itu pun agak melambat. Sehingga pengemis itu, ada anak kecil pengemis, dia berkesempatan untuk minta kepada penumpang. Maka anak muda ini pun minta berhenti, lalu memberi sedekah. Lalu anak kecil itu bersumpah, demi Badawi, kamu harus tambah. Ternyata jemaah sekalian, para pengunjung kuburan itu, kalau dia sudah ngomong begitu, mereka ketakutan. Dan mereka pasti menambah. Tapi apa yang dilakukan anak muda ini? Sini kembalikan uang saya tadi. Dia pikir mau ditambah lagi. Begitu dikembalikan, dia mengatakan, karena kamu sudah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, saya nggak jadi bersedekah kepadamu. Karena itu syirik. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata supir taksinya yang ketakutan. Bahaya kamu ini, kamu nggak menghormati Badawi. Dia bisa menimpakan bahaya kepada kita. Sepanjang perjalanan supir taksi merasa takut. Jangan-jangan tertimpa kecelakaan. Walhamdulillah sampai ke tempat tujuan tidak terjadi apa-apa. Kata anak muda ini, mana? Katanya Badawi bisa menimpakan bahaya. Ternyata dia tidak mampu. Lalu apa kata supir taksi? Badawi itu juga sebenarnya pemaaf. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa petik pelajaran. Ini yang disebut syirik dalam rasa takut. Sebagaimana ketika mereka berharap kepadanya karena meyakini dia yang maha mampu menunaikan hajat mereka. Begitu pula ketika mereka takut kepadanya karena meyakini dia maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka, maka itu adalah syirik. Berawal dari berdoa kepada Allah dengan keyakinan jika dilakukan di kuburan nanti doanya lebih mustajab. Ini bukan syirik, ini baru pintu syirik, namun pada akhirnya mengantarkan kepada syirik, dan bukan hanya satu syirik. Oleh karena itu jamaah sekalian, dilarang keras dalam syariat menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan bentuknya ada 3. Yang pertama, beribadah di kuburan meskipun tanpa ada bangunan tempat ibadah. Yang kedua, membangun masjid di tanah kuburan atau di tanah wakaf milik kuburan. Yang ketiga, mengubur di masjid. Sama saja, semuanya terlarang berdasarkan hadis-hadis yang keras melarang perbuatan tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab berkata, wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun wa an yusawwa wa an yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwa. Aku benci dibangunnya kuburan, aku benci dibangunnya masjid
di atas kuburan meskipun kuburannya diratakan, atau melakukan sholat di atas kuburan itu dalam keadaan kuburannya tidak diratakan atau terlihat jelas di situ ada kuburan, yakni annahu zahirun ma'ruf, au yusalla ilaihi, atau sholat menghadapnya. Jadi di sini disebutkan 3 yang dibenci oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama, membangun masjid di kuburan meskipun masjidnya diratakan, meskipun kuburannya diratakan. Yang kedua, sholat di atas kuburan dalam keadaan kuburan itu terlihat jelas itu kompleks kuburan. Yang ketiga, sholat menghadap kuburan. Ini juga ada hadis-hadis khusus. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kuburan. Jangan pula kamu duduk di atasnya. Tapi jemaah sekalian, larangan salat di kuburan bukan sekedar saat posisi kuburan di hadapan kita. Meskipun dia ada di samping kiri dan kanan atau di belakang, tetap terlarang karena adanya dalil-dalil yang umum yang melarang sholat di kuburan, bukan sekedar menghadap kuburan. Seperti juga sabda Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illal makbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya kita boleh sholat di mana saja kecuali di kuburan dan WC, tempat buang hajat. Lihat hadis ini, kata Nabi SAW, di kuburan. Artinya sama saja, kuburannya di kiri atau di kanan, di depan atau di belakang. Tapi memang yang paling parah kalau kuburannya berada di depan, di arah kiblat. Karena jelas-jelas dia menghadap ke kuburan tersebut. Kemudian lanjutan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'ah. Andai seseorang solat menghadap kuburan, solatnya sah, namun dia telah melakukan keburukan. Kata beliau, di satu sisi solatnya memang sah, tapi di sisi lain dia berdosa. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, solatnya tidak sah, karena Allah melaknat orang yang melakukannya. Ada pendapat yang pertengahan, apakah sah atau tidak solatnya yang dilakukan di kompleks kuburan atau di masjid yang ada kuburan. Tergantung niat. Kalau dia niat untuk mengagungkan penghuni kubur itu, solatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu syirik. Itu bukan lagi pintu syirik, itu sudah syirik. Karena solat itu pokok utamanya, pondasi ibadah, bukan hanya solat, seluruh ibadah adalah cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang solat untuk mengagungkan selain Allah, sama saja dia sedang menyembah makhluk tersebut. Maka bahkan bukan hanya solatnya itu tidak sah, seluruh solat, seluruh ibadahnya terhapus, batal, karena dosa syirik menghancurkan amalan. Tapi kalau dia hanya solat saja, kebetulan tanpa bermaksud mengagungkan penghuni kubur itu, maka solatnya sah, tapi dia berdosa. Seperti kata Imam Syafi'i, kalau dia mengetahui di masjid itu ada kuburan, lalu dia tetap solat di situ, maka solatnya sah, namun di sisi lain dia pun berdosa.
Akhbarana Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Imam Malik mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qala, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, wa akrahu hadza lisunnati wal athar. Aku membenci perbuatan ini berdasarkan sunnah dan athar, riwayat-riwayat dari salaf yang melarang tentang ini. Wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, menunjukkan bahwa wallahu a'lam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka an yu'azzimahu ahadun minal muslimin, seorang muslim memuliakan beliau, maksudnya dengan cara melampaui batas, yakni yattakhidhu qabrahu masjidah, yaitu dengan cara menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Walam tu'man fi dzalikal fitnah wad dhalal ala man ya'ti ba'dahu, karena perbuatan itu tidak aman dari munculnya fitnah, yaitu kesyirikan dan kesesatan yang akan datang sepeninggal orang tersebut. Maksudnya jamaah sekalian, kalau misalkan ada seorang kiai, terutama orang yang dianggap tokoh agama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, memang karena dia tahu agama, tahu ilmu, dia nggak mungkin menyembah penghuni kubur itu, tapi dia mungkin saja menyesatkan orang lain. Pak Kiai berdoa di kuburan, berdoanya kepada Allah, tapi umatnya berkesimpulan lain. Mereka mungkin mengatakan Pak Kiai saja berdoa kepada wali, padahal Pak Kiai berdoanya kepada Allah. Kan mereka tidak tahu pasti. Jadi orang yang memasuki pintu kesyirikan, mungkin dianya tidak terjerumus dalam syirik, tapi dia menjerumuskan orang lain. Ini jamaah sekalian yang perlu kita waspadai. Ini keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi mana tuh yang mengaku-ngaku mazhab Syafi'i? Itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Sufi, tasawuf, tarekat. Adapun mazhab Syafi'i melarang keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berikut kita lihat lagi jamaah sekalian, kata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini pentahkiknya mazhab Syafi'i. Kalau ulama mazhab Syafi'i beda pendapat, beliaulah yang mentahkik mana pendapat yang paling kuat. Rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, beliau berkata, wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'il masjid alal qabri. Dan teks-teks fatwa atau pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu sepakat, bahkan gak ada beda pendapat, sepakat atas dibencinya membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kanal mayyit masyhuran bisalah au ghairihi, sama saja apakah mayit itu dikenal sebagai orang soleh atau tidak.
li umumil ahadits, karena keumuman hadis tidak membedakan antara orang soleh maupun yang tidak soleh. Jadi ini keterangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, ternyata ini disepakati oleh Imam Syafi'i dan murid-murid beliau. Jemaah sekalian, memang disebutkan di sini dibenci, yang mungkin maknanya tidak sampai haram tapi makruh. Andai makruh pun artinya bukan ibadah kan? Tapi kenapa orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i malah menganggap itu ibadah malah? Mereka berdatangan ke kuburan-kuburan orang soleh dan menjadikannya tempat ibadah. Tapi perlu diingat, makruh adalah istilah yang datang belakangan untuk menunjukkan sekedar dibenci tapi tidak haram. Namun ulama terdahulu ketika mereka menyebut makruh, umumnya yang mereka maksudkan adalah haram. Bahkan istilah makruh untuk yang haram disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-38, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu keburukannya di sisi Rabbmu makruha, sesuatu yang makruh. Padahal Allah sedang berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang haram. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim juga berkata, qala al-ulama, para ulama berkata, innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjida khaufan minal mubalaghah fi ta'dhimihi wal iftitan bihi. Para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan beliau atau selain beliau sebagai tempat ibadah karena dikhawatirkan manusia terjerumus dalam perbuatan berlebihan dalam memuliakan kuburan sehingga mereka tersesat dengan sebab itu. Farubbama adda dzalika ilal kufri, sampai bisa jadi perbuatan itu mengantarkan kepada kekufuran. Kama jara likatsirin minal umamil khaliyah, sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, pada banyak umat-umat sebelumnya. Satu lagi jemaah sekalian, dari mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang juga termasuk rujukan utama dalam mentahqiq perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, sebuah buku yang mengumpulkan dosa-dosa besar. Beliau sebutkan dosa besar sampai 400-an. Di antara yang beliau sebutkan adalah Al-Kabiratu Thalitha wal Rabi'ah wal Khamisa wal Sadisa wal Sabi'ah wal Thamina wal Tis'un. Dosa besar yang ke-93 sampai 98. Jadi berapa semuanya? 93 sampai 98.
Berapa? 6. 6 dosa besar. Pertama, ittikhadzul kubur masajidah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, wa iqadus suruj 'alaiha, membuat lampu-lampu atau penerangan di kuburan. Dan ini nggak ada gunanya, nggak bermanfaat bagi si mayit, tidak dapat menyelamatkan dia di alam kubur. Wattikhadhuha awthanan, yang ketiga, menjadikannya berhala, sesembahan selain Allah. Yang keempat, wattawafu biha, tawaf, mengelilinginya. Wastilamuha, yang kelima, mengusap-ngusapnya. Dan ini tidak sedikit yang melakukan, mengusap-ngusap kuburan untuk mencari berkah. Bahkan masih dibawa lagi batu-batuan di kuburan itu pulang ke rumah untuk dijadikan sebagai jimat. Yang keenam, wassalatu ilaiha, salat menghadapnya. Kata beliau, ini 6 termasuk dosa besar. Ini nukilan dari buku-buku fikih dalam mazhab Syafi'i, dari imamnya langsung, Imam Syafi'i, dan ulama yang paling banyak dijadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i. Kesimpulannya jemaah sekalian, dilarang keras dalam syariat menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebabnya apa? Karena itu adalah pintu syirik. Memang sebagian ulama menyebutkan karena dikhawatirkan najis, namun ini pendapat yang lemah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, begitu pula kata Imam Syafi'i, sebabnya adalah karena itu pintu syirik. Jemaah sekalian, masih banyak lagi pintu-pintu syirik yang perlu kita pelajari, namun waktu membatasi kita, saya cukupkan terlebih dahulu. Masih ada kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Jadi pertanyaan beliau, sebatas apa kita menjaga kuburan atau merawatnya, terutama agar tidak hilang atau digantikan dengan orang lain. Maka jemaah sekalian, pada dasarnya cara yang terbaik adalah dengan cara yang mubah, yang dibolehkan oleh syariat. Yang paling bagus apa? Gaji satpam untuk menjaga kuburan itu. Kalau kita tambah lagi dengan CCTV, lebih bagus lagi. Itu cara yang mubah. Jadi cara yang mubah apa saja yang tidak dilarang oleh syariat, silahkan lakukan untuk menjaga kuburan itu. Dan dalam syariat, hal yang haram menjadi boleh kalau kondisi darurat. Sehingga misalkan tidak ada cara lain untuk menjaga kuburan kecuali ditulis namanya, nggak ada cara lain. Kalau nggak begitu pasti hilang, maka itu sifatnya darurat. Sifatnya darurat.
Kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Tapi kalau faktanya tidak darurat, maka hendaklah kita hindari. Dan tidak mengapa kita datang berziarah dan membersihkan dari kotoran atau dari rumput-rumput liar. Tidak mengapa pula jika diperlukan kita kasih di pinggirannya batu-batuan untuk menahan tanah, kalau dikhawatirkan jika tidak ditahan nanti hanyut terbawa air. Jadi ini sifatnya dibutuhkan, maka dibolehkan. Wallahu alam. Pekuburan Islam di dalamnya ada masjid dalam area kuburan. Bagaimana solat seseorang yang solat di sana? Kita pastikan dulu masjidnya apakah berada di tanah wakaf milik kuburan atau masjid memiliki tanah wakaf sendiri. Kalau faktanya itu tanah wakaf sendiri khusus untuk masjid, tapi posisinya di samping kuburan, tidak masalah. Persis seperti Masjid Nabawi hari ini. Masjid Nabawi hari ini tepat berada di samping kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi Masjid Nabawi? Di sekitar kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa mengatakan kubur Nabi ada di masjid. Nggak bisa pula kita mengatakan masjid dibangun di kubur Nabi. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu dua areal yang berbeda. Tanah kubur Nabi Muhammad SAW tidak pernah diwakafkan untuk masjid. Begitu pula pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi hari ini posisinya tepat berada di samping Masjid Nabawi. Tapi dia di area yang berbeda. Jadi kalau hanya berdekatan, bukan dibangun di atasnya, hanya berdekatan, maka tidak ada masalah. Namun hendaklah tetap minimalnya ada dinding yang menghalangi. Minimalnya ada dinding yang menghalangi, yang memisahkan sehingga terlihat jelas berbeda antara area kuburan dan area masjid. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirik seperti apa yang dapat membatalkan Islam? Semua syirik besar. Semua syirik besar dapat membatalkan Islam. Dan secara garis besar, syirik besar itu ada 3. Sama dengan tauhid, ada 3. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, seperti meyakini ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah, ada yang maha memberikan rezeki selain Allah, ada yang maha mampu memberikan manfaat atau menimpakan mudarat selain Allah, dan seterusnya. Ini syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah juga bentuknya banyak, tapi secara global terbagi 2. Yang pertama, dalam keyakinan, yaitu meyakini ada selain Allah yang berhak disembah. Meskipun dia menyembah kepada Allah, tapi dia membenarkan penyembahan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Islamnya batal.
Yang kedua, mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Apakah sholatnya, atau sembelihannya, atau doanya, semua ibadah. Satu pun dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga, syirik dalam al-asma wa sifat. Contoh, menamakan Allah dengan selain namanya, terlebih lagi dengan nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, maka itu syirik besar. Seperti umat Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Ini syirik dalam nama Allah. Dan mereka sifatkan Allah dengan sifat yang hanya layak bagi makhluk. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ini syirik dalam sifat Allah. Atau sebaliknya, makhluk disifatkan dengan sifat khusus Allah. Contoh, mengetahui perkara gaib. Ini sifat khusus Allah. Kalau kita yakin ada makhluk yang tahu perkara gaib, maka berarti kita telah menyamakan makhluk itu dengan Allah, maka itu syirik besar. Jadi ini jemaah sekalian, secara garis besarnya, sebagaimana tauhid, syirik juga ada dalam tiga hal, dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.